harus menyusun rencana agar bisa kabur dari sini. Aku harus berperilaku baik dan menyetujui permintaan mereka semua agar mereka tidak curiga. Mungkin aku harus menelepon agensi agar mereka menjemputku di sini dan mengadukan bahwa aku telah disiksa di sini. Hanya Tina yang tahu nomor teleponnya. Aku harus mengecek nomor teleponnya di ponsel milik Tina. Harusnya dulu aku lebih teliti dan menyimpan semua nomor penting dan darurat untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi padaku. Tapi karena aku orangnya terlalu percaya pada orang lain, akhirnya aku jadi begini. Aku bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sela kesibukan membersihkan rumah, kulihat Tina sedang sibuk menggendong anaknya Nyonya Yemi yang baru dilahirkan bernama Natalie. Aku harus mengambil dan mencuri nomor agensi. Kira-kira di mana ya Tina menyimpan ponselnya? Sekarang kan Tina tidur di kamar Steve. Apa mungkin dia menyimpannya di sana? Aku harus pura-pura membersihkan kamar Steve untuk mengambilnya. Hari ini sudah siang. Ini waktunya Tina memandikan Steve di kamarnya. Aku harus pura-pura membantunya. Aku langsung menuju kamar Steve dan benar saja ternyata Tina ada di sana. "Tina, kamu mau mandiin Steve ya? Sini, biar aku bantu," kataku berpura-pura. Tina mengernyitkan dahi. Mungkin dia pikir aku aneh. Tadinya marah, sekarang jadi biasa saja. "Emang kerjaan kamu sudah beres?" tanya Tina. "Sudah," jawabku. Aku pun membantu Tina memandikan Steve kemudian mendandaninya. Aku melihat ke sekeliling kamar Steve dan benar saja ponsel Tina tergeletak di atas meja. "Tin, sebaiknya kamu bikin susu buat Steve. Sepertinya dia haus. Biar aku yang menjaganya di sini," kataku. Tanpa menaruh curiga, Tina pergi ke dapur untuk menyeduh susu. Aku langsung mengambil ponsel milik Tina untuk memeriksanya. Sial, ternyata ponselnya memakai password. Bagaimana bisa aku membukanya? Aku pun akhirnya meletakkan kembali ponsel milik Tina. Tina kembali membawa susu untuk Steve. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa kabur dari sini. Tapi kalau aku berhasil kabur, lalu kemana tujuanku selanjutnya? Ini negara asing, bahkan aku tidak pernah keluar rumah selama di sini. Tapi kalau aku terus berada di sini, aku akan terus dijadikan pelampiasan oleh Tuan Lee. Belum lagi aku akan mendapatkan penyiksaan dari Nyonya Yemi kalau aku tidak menurutinya. Aku harus mencoba kabur. Aku yakin di luar sana masih ada orang baik. Hari sudah malam. Aku tidak bisa tidur. Selain karena aku takut Tuan Lee datang lagi, aku juga pusing memikirkan bagaimana caranya aku kabur. Suasana terasa sepi dan hening. Mungkin semuanya sudah tidur. Aku memberanikan diri keluar kamar. Kulihat tidak ada siapapun. Mungkin ini kesempatan aku agar bisa kabur. Aku mendekati pintu keluar rumah. Aku berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Setelah sampai di depan pintu, aku langsung mencoba membukanya. Ternyata pintunya susah dibuka. Pasti pintunya telah dikunci. Tiba-tiba saja ada yang memegang pundakku dari belakang. Siapakah dia? Apa yang akan terjadi padaku kalau dia mengetahui aku akan melarikan diri? Rasanya jantungku hampir copot. "Tina, mau kemana kamu? Mau kabur ya?" tanya Tina mendelik. "Enggak kok, aku tidak meneruskan perkataanku karena aku bingung harus mencari alasan apa." "Kenapa dia? Benar kan kamu mau kabur?" tanya Tina semakin curiga. "Enggak kok." Tiba-tiba saja Tina berteriak. "Nyonya Yemi!" teriak Tina.
Aku langsung kalang kabut dan membekap mulut Tina. "Kenapa kamu berteriak, Tin? Aku mohon, jangan adukan hal ini pada Nyonya Yemi," kataku memohon. Tina berontak dan langsung melepaskan bekapanku. "Lepaskan," kata Tina. "Tina, apa salahku padamu? Teganya kamu berbuat seperti ini padaku. Kita ini teman, seharusnya kita saling membantu dan menjaga, bukannya saling menjatuhkan," kataku pada Tina. Berharap dia menyadari apa yang dia lakukan. Semua ini demi uang. Seharusnya kamu menurut saja sebagai babu. Jangan banyak tingkah, kata Tina. Aku memang babu. Aku juga akan menurut asal tidak melanggar norma dan agama. Kamu sudah menjual aku dan tubuhku. Ingat Tina, karma pasti ada, kataku dengan nada mengancam. "Alah, orang susah saja belaga, sok punya harga diri. Masih untung kamu laku juga. Muka pas-pasan, gak usah sok cantik," kata Tina yang semakin menghinaku. Astagfirullah, dasar wanita laknat, kataku yang tidak bisa menahan amarah. Kami akhirnya bertengkar hebat. Tina langsung berlari menuju kamar Nyonya Yemi dan aku mengejarnya. "Aku mohon, Tin, aku mohon, kamu jangan mengadu," kataku ketakutan. Entah apa yang akan dilakukan Nyonya Yemi kalau dia tahu aku akan kabur. Tapi Tina tidak mendengarkan permohonanku. Dia malah terus berlari menuju kamar Nyonya Yemi. Sekarang aku baru tahu sifat asli Tina. Ternyata dia bagaikan serigala berbulu domba. Menyesal aku mengenalnya. Dia masuk ke dalam kamar Nyonya Yemi. Entah apa yang dia katakan, apa yang harus aku lakukan sekarang. Nyonya Yemi keluar dengan amarah di wajahnya. Pasti Tina telah berkata yang tidak-tidak. Nyonya Yemi dan Tina menarik paksa tanganku dan mengurungku di kamar mandi. "Jangan lepaskan dia, biarkan dia di sini," kata Nyonya Yemi. Aku menangis. Ternyata aku salah menilai Tina selama ini. Tina hanya tersenyum sinis melihatku diperlakukan seperti ini. Apa salahku padanya hingga dia tega berbuat seperti ini padaku? Sudah hampir 6 jam mungkin aku dikurung di sini. Perutku lapar sekali. Belum ada tanda-tanda mereka akan mengeluarkan aku. Lama-lama berada di sini aku bisa mati secara perlahan. Siksaan dan pelecehan yang aku alami terasa begitu menyakitkan. Mas Tony, Tasya, Rio, aku sangat merindukan kalian. Wajah-wajah orang yang aku sayangi terus saja membayangiku. Inilah alasanku harus kuat dan bertahan. Anak-anakku masih membutuhkanku sebagai ibunya. Pasti mereka juga merindukan aku. Air mata terus membasahi pipiku. Apa ini akhir hidupku? Harus mati dengan cara seperti ini dan di tempat yang tidak aku kenal? Aku harus kuat demi orang-orang yang aku sayangi, terutama anak-anakku. Aku harus berusaha untuk kabur dari sini apapun risikonya. Ya Tuhan, tolong selamatkanlah aku. Aku lapar sekali. Sudah hampir sehari semalam aku dikurung di kamar mandi. Aku merasa mulai lemas. Kepalaku terasa pusing sekali. Akhirnya ada orang yang membuka pintu. Kulihat Tina membawakan sepiring makanan. "Ini makan," kata Tina dengan ketus. Aku hanya diam. "Makan, kalau enggak nanti kamu bisa mati. Aku enggak mau repot kalau harus mengurus jenazahmu," kata Tina. Lalu Nyonya Yemi datang. "Kenapa dengan dia?" tanya Nyonya Yemi pada Tina. "Dia enggak mau makan, Nyonya," kata Tina. "Cepat makan. Setelah ini kamu kerjakan semua pekerjaan rumah. Saya sudah ngegaji kamu bukan untuk malas-malasan. Dan ingat, awas. Kalau kamu berani mencoba untuk kabur lagi, hukumannya akan jauh lebih berat dari ini," kata Nyonya Yemi mengancam. Mereka berdua meninggalkanku. Aku makan
dengan air mata berurai. Setelah makan, aku kembali bekerja seperti biasa. Aku bekerja dengan penuh rasa ketakutan, apalagi kalau Tuan Lee datang. Ketika aku sedang mengelap perabotan rumah, tiba-tiba saja Tuan Lee datang. Mungkin dia baru pulang bekerja. Dia menatapku dengan tatapan nyalang. Aku langsung menunduk menghindari tatapannya. Sementara Nyonya Yemi yang sedang menggendong anaknya terlihat sangat cemburu melihat Tuan Lee menatapku seperti itu. Tuan Lee masuk ke kamarnya. Nyonya Yemi menghampiriku. "Hei, ingat ya, kamu jangan macam-macam, apalagi mencoba merebut suamiku. Kamu harus tahu diri. Kamu itu wanita jalang yang sudah saya bayar," kata Nyonya Yemi kesal. Aku hanya diam mendengar perkataan Nyonya Yemi. Seandainya aku bisa memilih dan tahu kalau begini akhirnya, aku juga pasti tidak mau. Aku lebih senang tinggal di Indonesia. Meskipun hidup sederhana, tapi setidaknya tidak dipermalukan seperti ini. Aku harus mencari cara untuk kabur. Malam tiba, semua orang pasti sudah tidur. Aku langsung mengunci pintu kamarku. Aku terus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa kabur dari sini. Lalu aku melihat ke arah jendela kamarku. Tiba-tiba saja aku mendapat ide untuk turun melewati balkon dan kabur. Aku menunggu waktu sepi. Balkon tidak terlalu tinggi, hanya di lantai 2. Aku yakin bisa menuruninya. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Semalaman aku tidak bisa tidur karena menunggu semua orang terlelap tidur. Barulah sekitar pukul 2 malam, aku memberanikan diri keluar kamar menuju balkon. Aku berjalan mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Kulihat suasana di luar kamar memang sepi. Mungkin mereka semua sudah tidur. Aku langsung menuju pintu balkon. Untungnya kunci tergantung di pintu. Dengan sangat hati-hati, aku membuka pintu dan menutupnya kembali. Kulihat di lantai 2 memang cukup tinggi. Apakah aku bisa turun ke bawah? Bagaimana caranya aku melewatinya? Tekadku sudah bulat untuk kabur. Aku mencoba turun perlahan tanpa bantuan alat apapun. Mungkin kalau aku jatuh dan mati, aku menerimanya. Mungkin takdirku sudah seperti itu. Yang penting aku sudah berusaha. Perlahan aku merayap menuruni balkon dengan berdoa di dalam hati. Semoga ada keajaiban yang Tuhan berikan. Aku merayap perlahan untuk turun. Mungkin sekitar 1 meteran aku bergelantungan karena tidak ada penyangga atau sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan. Sepertinya aku harus melompat untuk sampai ke bawah. Aku memberanikan diri dan melompat. Brak! Aku terjatuh ke bawah. Aku meringis kesakitan. Kulihat kakiku dan lututku berdarah. Aku melihat ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada yang melihatku. Aku berdiam diri sekitar 5 menit untuk mengumpulkan tenaga dan menahan rasa sakit untuk kemudian berjalan. Alhamdulillah, Tuhan telah menyelamatkan aku. Setidaknya aku tidak mati. Dengan langkah tertatih-tatih, aku mulai berjalan. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum mereka menemukan aku. Tapi aku bingung, harus kemanakah aku pergi? Semuanya terasa begitu asing. Bagaimana kalau ada orang jahat di luaran yang justru mengincarku? Aku jadi semakin bingung.